Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sempat bertatap muka di tempat yang berkah ini untuk mensosialisasikan budaya positif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, calon guru penggerak angkatan kelima, untuk mensosialisasikan budaya positif. Untuk jelasnya, teman-teman semua, rekan sejawat yang saya hormati, silakan perhatikan slide-nya yang ada di atas mengenai budaya positif. Jadi ada yang namanya disiplin positif, nilai kebijakan dan keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Jadi yang pertama, disiplin positif itu melakukan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri serta membentuk kepercayaan diri tanpa adanya pengaruh, hukuman atau penghargaan. Lanjut yang kedua, nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Jadi nilai kebijakan dan keyakinan kelas ini adalah nilai kebijakan universal yang disepakati bersama. Kemudian posisi kontrol guru. Jadi ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi sebagai seorang pendidik, pencapaian kontrol mengarah ke manajer karena murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang guru di sini sudah melakukan semua yang kelimanya ini. Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, memerlukan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada 3 langkahnya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Jadi terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi disiplin positif sendiri itu melakukan pendekatan kepada anak untuk melakukan kontrol diri. Jadi di sini anak-anak itu diberikan kontrol diri tanpa adanya hukuman dan penghargaan. Jadi kita sebagai guru tidak ada namanya hukuman dan tidak ada namanya penghargaan. Karena memberikan hukuman dan penghargaan itu bisa merusak motivasi anak untuk belajar lebih lanjut. Terima kasih. Jadi terima kasih atas partisipasinya semua kepada saya untuk mensosialisasikan budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut disiplin positif. Jadi di sini ada namanya teori kontrol atau teori pilihan yang diungkapkan atau ditulis oleh Dr. William Glasser. Ada mulai dari makna disiplin, yang teori motivasi, nilai-nilai kebijakan universal yang lanjut ke keyakinan kelas. Kemudian ada namanya posisi kontrol, ada segitiga restitusi, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang diungkapkan yang pertama mengenai makna dari disiplin. Jadi ada makna kata disiplin. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, apa
apa yang akan terbayang di benak kita semua. Jadi kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kebutuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin itu tidak harus ada yang namanya hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir yang perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam budaya kita, makna disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada kedisiplinan yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan itu harus diciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, yaitu berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Jadi ada motivasi itu yang sifatnya datang dari luar, ada yang sifatnya datang dari dalam diri sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu ada definisi dari merdeka. Merdeka itu merdeka itu jawabannya Ramu Levisan Pangre. Ini ada artinya di bawah bahwa Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan Diana Tozer dalam bukunya Restoration School Discipline, menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina, yaitu artinya belajar. Jadi kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi ada lagi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban atau sesuatu salah sisinya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya, apapun artinya, tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu ada yang berasal dari profil pelajar Pancasila. Jadi teman-teman semua sudah tahu bahwa nilai-nilai kebajikan yang berasal dari profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Ada yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada namanya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian selanjutnya ada ABO Primary Years Program. Jadi ada sikap murid mulai dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, kreativitas, kerjasama, kemudian percaya diri sampai komitmen. Kemudian yang ketiga ada namanya 9 pilar karakter. Jadi ada 9 karakter. Yang pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Terus baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian yang keempat ada namanya petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Jadi ada keterampilan hidupnya juga, jadi mulai dari dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi petunjuk hidup ada peduli, kenalan, bekerja sama, keberanian, persahabatan, kehormatan, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, the 7 essential virtues. Ada mulai dari empati, suara hati, kontrol diri, kemudian rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Kalian teman-teman bisa lihat sendiri di slide di atas, mulai dari peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Jadi nilai kebajikan yang di atas yang saya sebutkan, mulai dari tadi disiplin positif sampai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin teman-teman ada yang mau ingin tanggapan atau ada yang mau ingin dipertanyakan? Udah. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu Terweda. Sampai semua tentang keberadaan itu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Yang saya ingin tanyakan di sini, saya lihat tadi dari pemaparan Ibu ada yang saya dengar tentang nilai kebijakan universal. Di situ ada beberapa saya lihat kebijakan universalnya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ibu dalam aksi nyatanya untuk dilakukan di dalam pelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Ibu Terweda. Jadi untuk nilai kebajikan universal yang aksi nyatanya yang dapat dilakukan di dalam kelas, biasanya kan kita berdoa dulu sebelum belajar, dan sudah belajar itu sudah menandakan bahwa anak ini ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian apabila kita kasih atau membagikan LKS, anak-anak bisa bekerja secara mandiri atau bisa berkelompok. Jadi itu semua bisa mandiri. Ada namanya kreatif. Jadi kalau sudah anak-anaknya berpikir tingkat tinggi, kasih LKS yang bisa pengayaan, jadi dia sudah berpikir dengan kreatif. Kemudian gotong royong, itu maksudnya gotong royong, anak-anak berkolaborasi, bekerja sama, berkelompok untuk mengerjakan
tugas yang diberikan oleh gurunya. Jadi itu saja. Kalau ada yang mau ditanggapi, kalau tidak ada tidak apa-apa juga. Oke, selanjutnya kita pindah ke materi berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi menurut Piana Boston dalam bukunya Restorasi Disiplin menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku dari manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, berarti itu merupakan motivasi bersifat eksternal. Kemudian selanjutnya motivasi selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang tertegun untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan namanya pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi selanjutnya kita pindah ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di dalam menjalankan yang namanya peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau tindakan atau penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah yang selama ini. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dan ini akan disiplin positif ini, itulah yang akan dinamakan dengan restitusi. Jadi apakah itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah yang ditulis dosen pada 2004. Ya, ada ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Tiga, tawaran, bukan paksaan. Empat, restitusi menuntut untuk melihat di dalam diri. Lima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Enam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. 5. Restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi itu yang diingat, bahwa restitusi itu adalah mencari solusi. 3. Jadi sebelum tadi kita lihat dulu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kita melihat bahwa kata disiplin itu tambahan adalah kata positif di belakangnya, jadi disiplin positif. Jadi sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Jadi hukuman itu merupakan identitas gagal. Jadi ingat ini. Jadi disiplin yang sudah bermakna positif itu terdiri dari dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi coba perhatikan Bapak Ibu, teman-teman semua, yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Jadi identitas gagal itu hukuman, kemudian identitas sukses itu disiplin. Disiplin itu ada namanya konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau kita pindah ke restitusi, restitusi itu merupakan pilihan. Jadi bedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kedua, identitas gagalnya hukuman tidak nyaman untuk murid karena ini berdampak pada waktu yang sangat panjang atau panjang waktunya ini. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid itu jangka waktu pendek. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian identitas gagal berikutnya adalah hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian identitas gagal yang selanjutnya itu murid atau anak akan tersakiti. Kemudian konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Bedanya lagi di restitusi, murid itu akan mendapatkan namanya penguatan. Selanjutnya, identitas gagal yaitu hukuman, perilaku pasif, agresif, dan meningkat. Untuk konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Restitusi, masalah dapat dipecahkan. Kemudian, identitas gagal selanjutnya adalah hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak kuat. Untuk disiplinnya, konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, identitas gagalnya yaitu hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi,
tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian untuk disiplin konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian selanjutnya untuk peraturannya itu adalah kamu harus. Kemudian kalau konsekuensinya itu apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, kemudian terima kasih. Bedanya lagi kalau restitusi itu perkataan guru kepada siswanya atau muridnya, yaitu apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian yang terakhir untuk hukuman itu akan murid atau anak akan membenci peraturan. Kalau disiplinnya konsekuensinya itu murid atau anak akan menghormati peraturan. Beda lagi kalau restitusinya, yaitu murid, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya ini ada lagi penghargaan hubungan. Jadi menurut Alif Quran mengungkapkan baik penghargaan maupun hubungan itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang memunculkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan selanjutnya. Jadi ini ada penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Itu ada pengaruh jangka panjang, ada pengaruh jangka pendeknya. Jadi untuk pengaruh jangka panjang, penghargaan ini efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena suatu penghargaan itu sesuatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Itu hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Coba ingat juga, penghargaan itu hanya dilakukan apabila ada penghargaan. Selanjutnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan merasa kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang lain tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian penghargaan itu dapat merusak hubungan. Kenapa? Karena seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain itu akan merasa iri, dan sebagian dari mereka itu akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian, penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu menciptakan kecemasan. Kemudian, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Kemudian ada namanya penghargaan
mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan juga dapat menurunkan kualitas. Jadi ada beberapa murid atau siswa yang dibayar hasil kinerjanya, jadi mereka akan berhenti berkembang apabila mereka tidak menerima bayaran terus dan berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Kemudian penghargaan itu dapat mematikan kreativitas. Jadi murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah visi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Kemudian penghargaan juga sifatnya menghukum. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, maka itu akan merasa dihukum. 3. Ya, selanjutnya kita pindah ke keyakinan kelas. Jadi kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Jadi contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak jaga jarak 1,5 meter. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di sini keyakinan kelas ada tahapannya, kemudian ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi ini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan atau kolaborasi antara murid dengan guru di dalam kelas. Jadi ini ada contohnya, peraturannya misalkan kembalikan barang ke tempatnya. Jadi itu nilai kebijakan apa yang dituju. Kemudian misalkan dilarang mengganggu orang lain. Jadi nilai kebijakannya itu saling menghormati.
Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Ini sifatnya bagi kesehatan, pengertian atau menunggu giliran itu ada antri. Kemudian dilarang merokok juga kan berpengaruh bagi kesehatan. Gunakan masker juga, menggunakan untuk kesehatan. Kemudian prosedurnya membentukkan keyakinan kelas. Jadi ada yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat yang perlu disepakati oleh sekolah atau kelas. Jadi murid-murid sendiri yang menentukan keyakinan apa yang akan mereka buat. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau ada kertas. Kemudian di mana semua anggota sekolah ini bisa melihat hasil curah pendapat tersebut, atau bisa ditempel, ada kertas ditempel atau siswa dapat menuliskannya sendiri. Kemudian yang ketiga, susulan keyakinan kelas sesuai prosedur atau membentukkan keyakinan sekolah. Misalkan contohnya kalimatnya yang negatif, misalkan itu jangan berlari di kelas atau koridor. Yang kalimat positifnya berjalanlah berjalanlah di kelas atau di koridor. Kemudian ditinjau kembali daftar curah tersebut. Kemudian yang kelima, meninjau kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi keyakinan kelas, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan itu akan berkurang. Jadi sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas itu tidak terlalu banyak, hanya bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip. Jadi bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit juga untuk dijalankan. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyebutnya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Kemudian keyakinan kelas ini selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh warga di kelas tersebut. Jadi ini ada contohnya keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini ada keyakinan kelas 5, ini untuk STD. Kemudian untuk kelas 7 itu ada hormat. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian ketiga, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan diberi kepada sebagai penelitian. Oke, selanjutnya sampai ini adakah yang mau ditanyakan atau hal-hal yang perlu kita sepakati? Ada teman-teman yang mau bertanya? Menciptakan budaya positif, salah satunya adalah kita sebagai guru, yaitu membuat keyakinan kelas. Apakah ibu sendiri sudah membuat keyakinan kelas? Kalau sudah, bisa langkah-langkah apa saja bisa Baik, itu tadi pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Nasriana, bahwa menciptakan disiplin positif itu salah satunya ada dengan adanya keyakinan kelas. Alhamdulillah saya sudah ikut keyakinan kelas, khususnya mata pelajaran matematika di kelas 8 dan 9. Jadi pertama itu ada namanya kelas gugur. Tujuannya menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas dengan disertakan
kelas yang sudah dibuat. Kemudian dalam berikutnya peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Jadi dukungannya dibuka dari warga sekolah, kemudian ada sarana dan prasarananya. Ini sudah ada dokumentasinya. Jadi saya memberikan penjelasan tentang kesempatan kelas di kelas. Kemudian saya berkolaborasi dengan murid untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian dari situ, dari hasil kesepakatan kelas saya pasang di kelas seperti ini. Jadi penonton itu juga tidak terlalu banyak, hanya 8 kayaknya, supaya anak-anak bisa melakukannya. Ini ada hasilnya, datang tepat waktu, kemudian melaksanakan tiket kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersikap hormat dan sopan kepada semua orang, kemudian berpakaian rapi, menjaga kebersihan, mendengar guru dengan benar, kemudian meminta izin. Itulah tadi jawabannya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan puas atas jawaban yang saya berikan. Semoga bisa jadi arah bagi kita untuk bisa melaksanakan juga anak berpakaian di anak. Selanjutnya kita pindah ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini dalam bukunya Restitution yang mengungkapkan atau menyebutkan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam penguasaan kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah telah berkesan pada siswa, memerdekakan siswanya, atau mematikan muridnya, bagaimana dan mengapa. Jadi Dr. William Kleiser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi 5 posisi kontrol itu yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita perhatikan untuk posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bukan hanya fisiknya, jadi dari cara ngomong kita ke murid atau ke bawahan itu bisa sifatnya penghukum. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian bisa juga, kamu selalu aja salah, atau selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Jadi kata-kata yang keluar itu dengan lembut, seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lihat berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Mereka merasa tidak berharga
dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungannya baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk memenuhi seseorang. Jadi posisi sebagai teman ini bisa berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi hal negatif dari posisi teman itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir itu bapak atau ibu guru itu adalah teman. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi murid itu akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Jadi pemantau, misalkan memantau itu berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pertanyaan yang dapat diajukan seseorang pemantau yaitu bisa peraturannya apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi atau konsekuensinya apa. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan namanya perhitungan, catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Jadi posisi pemantau sendiri ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol guru. Kemudian posisi kontrol yang terakhir itu adalah manajer. Jadi manajer ini posisi terakhir itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer itu memiliki keterampilan teman maupun pemantau. Jadi dengan demikian, jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Kemudian mereka bisa mandiri, tanggung jawab dan mengacu kepada institusi. Jadi di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid dan bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi seseorang manajer itu bisa berkata apa yang kita yakini atau apa yang kamu meyakininya. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi seorang manajer itu bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat dan lebih baik. Coba perhatikan, ini ada
identitas itu ada 5 posisi kontrolnya, ada motivasinya, ada guru berbuat mulai dari penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi misalkan untuk penghukum, guru berbuat itu menghati, menunjuk, menyakiti, atau menyindir. Kalau membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau memantau, menghitung dan mengukur. Kemudian kalau manajer itu mengajukan pertanyaan. Kemudian untuk murid juga bisa berkata, di posisi penghukum itu murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu biasanya yang terjadi pada kita sebagai seorang guru. Kemudian membuat orang merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya, teman, saya pikir Bapak Ibu adalah teman, ternyata begitu. Kalau memantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, atau berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau di manajer, itu murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi 5 posisi kontrol dari sini kita bisa melihat gurunya berkata atau muridnya apa yang dikatakan gurunya. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak bisa memilih di posisi kontrol yang bagaimana yang kita bisa lakukan atau integrasikan di kelas. Kemudian untuk dampaknya, ini juga ada dampaknya. Bagi penghukum, itu dampaknya pada murid itu bisa mengulangi kesalahan. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, posisi kontrol orang merasa bersalah itu dampaknya pada murid itu murid merasa rendah diri. Kemudian untuk posisi kontrol yang teman, dampaknya pada murid itu lemah, tidak mandiri dan tergantung. Ini tergantung, maksudnya tergantung pada gurunya atau tergantung pada alasannya. Kemudian pemantau, dampaknya pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian posisi kontrol untuk manajer, dampaknya pada murid itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, atau bagaimana siswa mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Jadi dari sini guru dapat melihat posisi mana yang perlu kita jalankan dalam kelas atau pelajaran yang kita lakukan di kelas kita. Ya, oke. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi namanya juga segitiga restitusi, itu terbentuk segitiga. Jadi segitiga restitusi ini bentuknya berupa segitiga. Ada mulai dari menstabilkan identitas, itu langkah-langkahnya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas itu kita ada, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, kata-katanya guru untuk menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau bisa juga tidak ada manusia yang jadi di sini kita bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu tertarik dari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bisa juga kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus. Apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Jadi di sini menstabilkan identitas supaya anak-anak itu tidak merasa gagal
dan karena berbuat salah dan menjadikan positif terhadap dirinya sendiri dengan kesalahan yang mereka buat. Kemudian kita ke selanjutnya untuk segitiga restitusi itu ada namanya validasi kebutuhan. Jadi di sini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya itu setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan utamanya atau power, kekuasaan, freedom itu kebebasan, love and belonging itu kasih sayang, fun atau fun itu adalah kesenangan. Jadi dari validasi kebutuhan ini guru bisa berkata, itu ada bisa lihat teman-teman bapak ibu sekalian itu ada di atas. Jadi yang pertama, apakah yang penting bagi kamu atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok dan kemudian ada menanyakan keyakinan ini segitiga alasan segitiga yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang berdasarkan manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini guru bisa berkata apakah nilai yang kita percaya. Jadi ini di sini menyangkut lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama dengan siswa atau guru berkolaborasi dengan siswa. Ini kita bisa terapkan di segitiga restitusi dengan mengambil posisi kontrol, yaitu kontrol sebagai manajer. Jadi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi yang sedikit ya Bapak Ibu. Ini yang terakhir 5 kebutuhan. Pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman. Jadi selanjutnya adalah kebutuhan hidup yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima melalui kebutuhan akan hubungannya dengan konteks sosial. Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kekuasaan, jadi kebutuhan pengetahuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, jadi kompeten, jadi terampil, diakui atau prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan pemesan yang tinggi, misalnya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Kemudian
kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk dewasa adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, maka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Kemudian kebutuhan hidup selanjutnya adalah kesenangan. Jadi kebutuhan itu akan terasa senang. Jadi kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi bayangkan hidup tanpa kenikmatan, yang mampu itu betapa menyedihkan. Jadi belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi itu biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menjelaskan. Bahkan pada saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Jadi itulah tadi beberapa pemaparan saya mengenai budaya positif di sekolah. Jadi sampai di sini ada yang mau berikan tanggapan? Ya, silakan Pak Nursam akan tanggapannya atau ada pertanyaan terkait yang saya paparkan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menanggapi paparan. Tadi kelima posisi kontrol yang telah Ibu paparkan tadi, yang mana Ibu telah integrasikan kelas. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak Nursam. Jadi yang tadi kan sudah ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi sebelum saya mengikuti CGP, saya sebenarnya di posisi penghukum. Bahkan kalau guru matematika itu selalu malam-malam. Jadi kalau misalkan anak tidak mengerjakan tugas, saya ambil di posisi penghukum. Biasa juga membuat merasa bersalah. Jadi setelah saya ikut di CGP ini atau PGP ini, saya berusaha dan untuk berada pada posisi kontrol manajer. Jadi di sini posisi kontrol manajer ini posisi di mana kita berbuat sesuatu itu bersama murid. Jadi kita memberikan keleluasaan kepada murid untuk mencari solusinya sendiri dan menjawabkan perilakunya sendiri, sehingga di sini tidak ada namanya merasa terhukum, tidak ada namanya murid akan merasa kecewa dengan konsekuensi yang ada, karena mereka sudah tahu bahwa keyakinan kelas yang telah kita buat bersama dengan berkolaborasi bersama itu dia tahu konsekuensinya. Jadi mereka akan paham dengan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Yang sekian atas jawaban saya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi acuan bagi kita nanti untuk langkah selanjutnya yang ada di kelas ini. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian untuk hari ini, ya yang pertama-tama dulu saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Laja yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan visi saya dan budaya positif pada hari ini, dan untuk teman sejawat saya Bapak dan Ibu guru yang rela untuk duduk bersama kita mulai jam berapa tadi sampai sekarang selama 1 jam untuk mendengarkan apa yang saya paparkan dan bertanya, saling berkolaborasi,
memberikan pemahaman secara bersama. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Dan untuk pada hari ini cukup sekian dulu apa yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bikin kesepakatan kelas supaya kalian tahu konsekuensinya apa kalau kalian sendiri yang bikin nih. Oke? Jadi kalian harus bikin kesepakatan kelas supaya tidak ada Sabar aku dewa. aturan-aturan lagi. Jadi aturannya dikesampingkan pakai kesepakatan kelas. Jadi karena hukuman tidak ada hukuman, yang ada kesepakatan kelas. Jadi kalian Udah dinala kok, Bu. Sabar aku dinala mana kok. Ada yang bisa tuliskan kesepakatan kelas untuk yang pertama apa? Ada? Angkat tangan. Yang bisa tulis di atas. Ya, silakan ya, tapi tidak ditulis. Jadi apa? Ya, bikin keras. Jadi bikin keras itu contohnya kayak Coli setiap kali. Ya. merapikan, pengambilan. Terus kesepakatan yang selanjutnya, ya, Yuh. lifting, tulis. Apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Jadi yang melanggar. Saya. Oke, stop. Jadi tak boleh lagi. Saya. Mengganggu itu mengganggu, tidak mengganggu orang. Yang ada di kelas. Selanjutnya sama lagi. Alia, lama. Santai. Ya, minta izin. Selanjutnya. Ayo, anda. Oke, tidak ada. Itu ditulis, jangan dilakukan. Ini ditulis. Ya, oke. Pakaian rapi. Ya, pakaian harus rapi. Alfia. Ya, ada membawa ke alih pacar. Sebenarnya kata tidak dilarang. Dilarang. Ya, oke. Apa lagi? Tidak bisa minum di dalam kelas. Lo tuh. Kata Ila. Baik. Tulis saja. Lo tuh, Mak. Ya, menjaga kebersihan. Jadi itulah tadi kesepakatan kelas A yang harus kalian saat itu harus tindakan nih, harus dikerjakan. Karena kalau tidak kita kalian tahu semua konsekuensinya apa. Oke. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
bergerak berbagi